Yuk kita buka-bukaan lagi teman-teman, karena sudah lumayan ada beberapa ya. Dan di awal Februari ini 31 ya ini teman-teman, gue mau ngucapin Kang Facai selamat Imlek ya. Terus untuk teman-teman yang nggak merayakan, mungkin gue bisa sharing ke kalian. Di video sebelumnya gue up video untuk lebih ke simple natural make up look buat Imlek, dan kalaupun nggak dipakai buat Imlek kan nggak apa-apa kan sebenarnya ya. Jadi sudah, siapa tahu aja penasaran, kalian bisa cek aja. Dan untuk video kali ini gue mau sharing tentang produk produk belanjaan gue tepatnya ya teman-teman, yang dari kemarin udah lumayan numpuk lagi, tapi belum selesai juga gue review karena menunggu video buka-bukaan ini ya. Terus udah gitu video lainnya juga belum, karena masih ngantri untuk jadwal publish, karena masih ada beberapa best products video ya. Jadi sabar-sabar aja, oke? Yang pertama adalah jeng, ini dia. Dan kalau misalkan kalian lihat muka gue sangat amat berminyak dan lusuh dan ya masih nggak make upan, karena emang belum mandi gitu. Ini masih pagi banget dan gue sengaja langsung bikin video buka-bukaan gitu kan, sambil ngebukain rahasia apalagi yang bisa gue sharing di sini sekarang pada saat gue bikin video buka-bukaan. Yuk kita buka-bukaan. Nih gue bukain dulu, ini agak lama karena susah banget serius. Yang pertama ini adalah Vocalour ya teman-teman, glitter eyeshadow palette ini yang free time, harganya Rp112.000 ya, terjangkau banget. Dan gue nonton videonya Kiara Leswara, jadi dia udah udah lama banget ya, kayaknya udah sebulan lalu, tapi ya gue masih penasaran untuk nyobain, tapi kok lama ya gitu kan, baru sekarang gue mau nyobain. Karena ya itu dia, kemarin kan masuk ke no budget month kan, jadi gue nggak bisa belanjong. Jadi gue dapet info dari Kiara sih harganya mahal banget ya, 360 sekian gitu untuk satu produk Vocalour ya teman-teman. Terus udah gitu memang pada saat dipakai Kiara sih bagus gitu, makanya gue langsung milih yang free time ini karena ada beberapa model, ada beberapa jenis dari si paletnya ya. Tapi kalau menurut pendapat gue ini lucu banget gitu. Terus poin yang berikutnya adalah dia tipis, ringan, dan yang pasti yaitu masalah untuk gue adalah kalau dia cardboard seperti ini cepat bulukan. Jadi gue belum sempet beli silika gel untuk dimasukin ke laci gue. Udah, jadi masih bikin worry ya teman-teman. Kalau misalkan dari kemarin atau ada di beberapa video, 2 video kemarin gue ngasih lihat ke kalian gue pakai produk yang satu ini NARS Natural Radiant Longwear ya, harganya 735.000. warna yang gue punya ini Gobi namanya. Dan untuk NARS ini ya seperti biasa masih gue review, masih gue coba-coba terus gitu kan, cari cara gimana caranya supaya produknya bisa cocok dan bisa pas gitu kan. Intinya semua produk base ya, seperti foundation khususnya, terus BB cream segala macam itu gue pasti usahain supaya si produknya bisa bagus di atas kulit gue. Tapi kalau misalkan gue udah berusaha yang semaksimal mungkin tapi ternyata produknya nggak pas juga di kulit gue, ya berarti memang kulit gue yang bermasalah ya. Itu intinya seperti itu iya. Oke, untuk yang berikutnya ini gue punya Shiseido Synchro Skin Soft Blurring Primer. Oke, harganya ini Rp359.900 dan dia tidak ada boxnya. Jadi dari kemarin itu gue cari yang Synchro Skin seperti ini, dia harganya sekitar 500 ribuan, tapi gue bener-bener cari gitu. Banyak promo di Shiseido-nya ya teman-teman, banyak banget promo di Shiseido-nya. Ya udah akhirnya gue dapat harga yang segini untuk 30 mili gitu loh, tapi dia nggak ada boxnya gitu. Oke ya, semoga aja lah, semoga ini asli ya. Kalau palsu ya sedih gue, karena harganya juga bukan yang cuma jadi 100.000 gitu ya. Oke, next produk ya teman-teman adalah ini, gue punya dari Jacquel ya, karena
Jakel sudah mencuri hatiku. Gaya nggak sih? Sudah mencuri hati gue dan dia bikin gue penasaran. Jadi gue beli ya produk lainnya dari Jakel. Ini adalah brow essential, warnanya ash brown dari Jakel. Bacanya gimana sih teman-teman? Jakel, ya itulah ya, gue nggak tahu sih. Oke. Dan pastinya ya kalau menurut pendapat gue kemarin si eyelinernya bagus banget sih. Nah kalau yang ini gue belum tahu ya dia bakalan bagus atau enggak. Dia double ended ya, di ujung ada spulinya. Dia ini jenisnya double ended, kayaknya triple deh ya. Wow, amazing, dia kayaknya triple loh ini teman-teman, bukan double lagi. Ternyata di ujungnya dia ada maskaranya. Ini nih yang kalau menurut pendapat gue ini idenya pas banget gitu ya. Pada saat kita bikin alis tuh kita pasti butuh spulinya. Nah abis bikin alis pasti kita pengen bulu-bulunya nggak berantakan kemana-mana gitu kan. Nah biasanya ngambil lagi maskara brow kan. Makanya ini dia yang gue bilang Jakel itu pasti bikin sesuatu itu yang menarik menurut pendapat gue ya. Dan kemarin itu untuk ininya ini lumayan bagus loh ya teman-teman. Tapi gue belum bikin keseluruhan reviewnya, jadi tunggu aja ya, jangan kemana-mana gitu ya teman-teman. Terus udah gitu gue beli ini YSL Le Cushion Encre de Peau. Ini yang sampel ya, cuma 5 gram. Dan honestly gue waktu itu sempat mau beli yang full size, tapi ternyata pas gue lihat dia berapa gram ya, 18 atau berapa gitu, pokoknya lebih sedikit dibandingin si cushion pada umumnya gitu kalau nggak salah ya. Ya koreksi aja kalau misalkan gue salah ya teman-teman. Ini yang gue punya yang Fusion Ink Cushion Foundation, nomornya 20. Jadi kebanyakan produk-produk di luar sana itu khususnya kayak yang lumayan mahal-mahal gitu, itu banyak banget sampel-sampel gitu yang mereka jual. Kayaknya mungkin pada saat kemarin corona kan istilahnya toko nggak terlalu banyak yang buka, malahan banyak yang benar-benar tutup kan, nggak ada yang buka tuh. Kayaknya untuk sampel-sampelnya akhirnya dijual-jualin ya mau nggak mau lah ya. Tapi kalau menurut pendapat gue ini oke juga loh, dalamnya itu bener-bener rapi banget, niat gitu ya, nggak yang kayak asal-asalan, asal ada aja. Dia ada puffnya juga jahitannya bener-bener rapi walaupun dia seuprit sekecil gini gitu, dan dalamnya masih sealed ya teman-teman. Jadi gue penasaran banget untuk nyobain si YSL ini. Cuman ini yang Fusion Ink, kalau nggak salah untuk yang Fusion Ink itu dia lebih tipis gitu loh dibandingin yang ada 24 hours long wear matte ya. Dan gue honestly cari-cari banget si produk Cushion yang satu ini ya, karena pas mau beli kan harganya 1 jutaan tuh ya kan. Ya udah gue ragu apakah dia bener bakal cocok, tapi pas gue lihat produknya si YSL ini yang full size itu dia ngasih lihat banyak banget sampel gitu. Ya udah akhirnya bener juga sih, kenapa enggak gue beli yang sampel size gitu kan. Oke, ide bagus, ya udah akhirnya gue beli. Nah untuk yang berikutnya ini gue beli Natural Finish Loose Powder, nomornya yang 10 atau light dari Chanel. Isinya ada 7 gram ya teman-teman, karena banyak banget yang bilang ini bagus kan. Jadi akhirnya itu dia balik lagi ke si YSL tadi, karena harganya juga lumayan mahal. Akhirnya gue beli yang ini yang sampelnya gitu, isinya 7 gram. Dan kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, harganya itu kurang lebih, ini gue beli 180 atau berapa gitu. Yang YSL itu harganya 215, ini sekitar 180 ribuan kalau gue nggak salah, lupa gue karena belinya di akun Shopee-nya Ayang. Nah udah gitu penasaran nyoba ini, ada sampel size, kenapa enggak, dan isinya 7 gram. Pas gue lihat-lihat untuk si powder yang lainnya yang gue punya pun gitu, itu enggak banyak juga isinya gitu, 7 atau 8 gram atau 10 gram, paling 12 gram. Jadi ya udah worth to try banget sih Chanel yang Natural Finish Loose Powder ini ya, karena harganya juga murah, bisa beli yang murah, nggak usah beli yang langsung gede yang harganya itu hampir 1 juta ya. Menurut pendapat gue sih seperti itu ya teman-teman. Terus untuk yang berikutnya, karena gue penasaran banget kan sama produk-produknya Something ya teman-teman. Jadi untuk produk Something itu gue udah
lumayan beli banyak. Sorry banget kalau misalkan kalian denger mobil ya, karena emang lagi manasin mobil. Biasa pagi-pagi itu di sini hektik banget lah, intinya rame gitu kan. Oke, kita langsung aja dari something. Ini gue punya si Brow Wiz Retractable Eyebrow ya. Brow Wiz ada beberapa produk ya teman-teman. Ini alisnya itu harganya, pensil alis ya, harganya itu 38.888.000. Terus udah gitu beli Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer, harganya 61.500. Beli lagi maskara brownya, ini Good Brow Vibes Here, harganya gue lupa. Terus gue beli yang Surreal Starless Pigment, ini yang Creature ya. Terus beli maskaranya yang Hangover Luminous Fiberless Smudge Proof Mascara. Sama beli 3D contour bronzer ya. Dan untuk yang lainnya itu gua nggak ada harganya karena adanya di Shopee-nya Ayang teman-teman, seperti itu ya. Terus udah gitu gue beli dari Tokopedia gua lashes Nicolas, karena gua ngeliat si Gel Angelica dia masukin eyelashes ini bagus banget, dan itu kayaknya udah beberapa bulan lalu atau setahun lalu gitu videonya, dan gue penasaran banget, kayaknya bagus gitu kan teman-teman. Terus akhirnya gue cari dan nemu di Tokopedia, udah buru-buru beli, walaupun istilahnya model yang dikasih sama si Gel Angelica itu ada, cuman kayaknya tipis banget. Gue pengennya yang dia lebih keluar banget gitu ya, tapi ya itu dia, sedih banget. Gue beli modelnya yang koko. Pas nyampe itu gue excited, bener-bener excited, karena ini istilahnya apa ya, eyelash termahal yang gue beli setelah Ardell ya. Ardell juga mahal kan, lumayan gitu, tapi ini tuh produk dalam negeri ya. Gue belinya di Tokopedia, Nicolas, Nikolas ya. Sengaja pilih ini bagus banget gitu kan. Pas pengen pakai, si bulu-bulunya itu kelepas dari bandnya gitu loh. Jadi si bandnya itu kebagi dua ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat. Dan akhirnya bulu-bulu yang ada di lasnya itu kelepas semua. Ya udah akhirnya apa ya istilahnya, aduh bad experience banget gitu. Di saat produknya ini bener-bener sangat amat gue tunggu, dan harganya menurut pendapat gue pribadi 149.000 itu nggak murah ya teman-teman untuk seukuran lashes. Walaupun ya setelah gue lihat mungkin dia lebih mahal lebih ke packagingnya juga gitu kan. Selain itu juga kalau boleh gue bilang, kualitas dari lashesnya itu sendiri juga bagus banget ya teman-teman. Dan akhirnya gue komplain. Nah setelah gue komplain, orang adminnya Nicolas itu langsung menyetujui dong untuk uang gue dibalikin, walaupun memang ada kepotong berapa ya, 20.000 kalau nggak salah, 20.000 apa 10.000 gue lupa, pokoknya ada kepotongnya, nggak banyak ya. Tapi ya itu dia, menurut pendapat gue orang Nicolas itu wise banget ya. Setelah gue ajuin komplain, gue kasih lihat ini kayaknya kelepasnya dari bannya, bukan dari pada saat gue nyabut si false lashesnya dari tempatnya, karena bandnya itu langsung kebagi dua. Jadi antara band itu kan dia ngejepit si bulu-bulunya itu kan, nah itu dia langsung ngelepas gitu. Jadi kayaknya mungkin produknya udah lama jadi kering atau gimana, gue nggak tahu. Intinya gue sedih banget karena si Nicolas ini nggak bisa gue cobain ya teman-teman. Cuman ya itu dia, gue acung jempol dan bener-bener ngehargain banget untuk Nicolas bisa apa ya, bisa sebijaksana itu gitu. Dia cepet banget untuk proses penerimaan klaimnya itu. Dan gue udah sempet nanyain ini barangnya yang rusaknya harus gue kembaliin atau enggak gitu, dan gak ada balasan lagi. Jadi ya udah gitu, mungkin berpikirnya bahwa ya udahlah buat lo aja, mungkin seperti itu ya, tapi gue nggak tahu juga kan. Oke, ceritanya sampai di sini. Aduh, banyak banget ceritanya ya, khusus buat satu produk doang. Oke, gue karena Nicolas itu gagal kan, gue nyari lagi. Tadinya gue mau beli lashes yang istilahnya udahlah gue mau beli yang murah-murah lagi aja gitu kan, cari yang 3 ribuan aja, 2 ribuan, karena sepertinya gue tidak cocok ya membeli produk lashes yang mahal gitu. Jadi gue langsung kapok gitu kan.
Pas gue cari-cari, ternyata brand Indonesia banyak banget loh yang ngeluarin lashes dan harganya itu lumayan terjangkau. Selain dari yang expert ya, gue lupa. Kalau expert ini Indonesia, artisan, gue lupa, bukan expert, artisan ya. Honestly ini gue membandingkan setelah gue menerima semua produk-produk lashes ya teman-teman, yang istilahnya yang gue beli ya, dan brandnya itu brand Indonesia ya. Artisan Pro itu Indonesia atau bukan sih? Coba komen di bawah menurut kalian Indonesia atau bukan, dan kalau ada yang tahu coba komen. Gue nggak tahu Artisan itu Indonesia atau bukan, dan pastinya ini gue beli ya produk dalam negeri ya teman-teman. Ini dari Luxor Lash. Yang gue beli ini bulu mata 3D Mink yang Tease ya, harganya cuma 32.000 gitu, dan honestly setelah gue coba lumayan mudah digunakan, walaupun lash bandnya itu kan tebel ya, hitam banget gitu. Dan yang gue temukan pada saat gue honestly mencoba berbagai merek, gue pernah beli yang Forever 21 apa segala macam, termasuk yang Artisan Pro itu, dia lash bandnya kan tebel kan, karena gue memilih bulu mata yang memang badai gitu kan. Kalau untuk yang natural lagi mah sayang banget gitu kalau beli yang mahal. Jadi gue lebih memilih untuk beli yang cuma 3 ribuan tuh cukup ya kan, untuk pakai yang natural. Nah untuk yang seperti ini gue pilihnya yang bener-bener cetar gitu kan, biar kelihatan gitu. Intinya supaya ada variasi gue punya fake lashesnya gitu kan. Nah untuk yang Luxor ini lumayan mudah digunakan dan nyaman ya teman-teman, dibandingin si Artisan Pro. Gue nggak tahu, Artisan Pro kurang enak dan pas dipakai itu suwakit di mata itu walaupun sudah dipotong ya. Oke, ini gue punya dari Up and Last, banyak banget ya, dan gue beli beberapa model ya teman-teman. Ini ada yang Luna, ada yang Yoda, ada yang apa ya, pokoknya ada beberapa macem lah intinya kan, ada 4 macem kalau nggak salah yang dari Up and Last ya tadi ya. Ada yang Yoda, ada yang Ixora, harganya tuh cuma 28.500. Parah sih, apa ya, murah dan meriah ya teman-teman. Gue harus kasih lihat ke kalian, ini ada yang Pixie dan ini udah agak kepake ya sama gue. Dan untuk bandnya itu walaupun bandnya agak tebel, agak gede gitu kan, dan ini yang bener-bener bulu matanya yang badai banget, tapi pada saat digunakan tuh mudah, cepet nempel. Terus udah gitu bulunya itu kayaknya setiap gue bikin video selalu ada SMS ya. Bulu-bulunya itu halus gitu loh, jadi memang ini dia itu mink lashes foaming ya teman-teman. Ini ada yang ya Pixie sama Ixora itu foaming ya teman-teman, harganya cuma 28.500. jadi akhirnya gue belinya banyak banget gitu, karena menurut pendapat gue ini nyaman banget, ya udah akhirnya gue beli banyak deh gitu. Oke, yang berikutnya ini dari Artisan Pro ya teman-teman, namanya Pro Design yang Bonjour Smudge Proof and Waterproof Eyeliner Gel Pen. Dan untuk yang Artisan Pro Gel Pen ini mirip banget sama yang MAC Retractable Eyeliner ya. Jadi apa ya istilahnya, gue memilih membeli Artisan yang harganya jauh lebih terjangkau. Ini cuma Rp118.000 ya teman-teman. Jadi istilahnya gue mau mencari alternatif lain dari si MAC yang retractable itu, karena kan MAC mahal kan satu, tapi masalahnya gue alhamdulillah punya hadiah 2, jadi awet, dan yang pasti setelah itu habis paling enggak gue bisa beli yang lain yang lebih bagus tapi harganya murah gitu, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya ini banyak banget belanjaan gue, makanan si bocah ya. makanannya Island. Oke, tadi ternyata gue belinya di sini si Something, yang sisanya itu tadi yang si Something Browish Mather Emblem Micro Cara itu harganya 52.900. Dan untuk yang Under Control HD Blur Loose Powder, mana dia powder loose powdernya mana? Untuk yang powdernya itu harganya 93.000 ya. Terus untuk yang Sheryl Star Loose Pigment Glitter ini gue beli lagi yang Creature sama BAM ya teman-teman. Kalau yang ini harganya 67.000. Tadi kalau yang Creature itu kayaknya gue nggak tahu nih, coba gue lihat
bentar ya, gue beli dua nih, satu Creature, satu yang BAM ya. Ini ya yang BAM. Jadi Creature itu warnanya lebih ke tembaga, untuk yang BAM itu dia warnanya pink gitu ya teman-teman. Jadi penasaran banget untuk nyobain Something karena gue udah punya si Something palette kan, dan kayaknya banyak banget teman-teman di luar sana mungkin yang dikirimin sama Something ya, produk-produk barunya Something. Ya udah akhirnya gue beli semua deh. Penasaran kan. Yang nggak gue beli itu lipstiknya, karena setiap gue mau beli habis terus, ya udah nggak ada lipstiknya. Yes, oke. Next gue beli ini SK Powder Foundation Shades Vanilla ya. Jadi di video sebelumnya mungkin kalian udah lihat video ini, di video Imlek kemarin juga gue udah kasih lihat ke kalian ya, karena untuk warna yang custard di atas kulit gue itu terlalu kuning, jadi gue beli yang vanilla. Terus udah gitu gue beli background ini foto waterproof, ukurannya 240 kali 140 yang jadi background gue nih. Kalian bisa lihat, ntar gue matiin dulu ya, ini gue matiin tuh. Jadi kalau gue nggak pakai backlightnya di sini, itu dia apa sih namanya, backlight, bukan backlight ya, pokoknya lampu background ini warnanya kayak gini. Ini backgroundnya yang gue beli di Medio pastinya ya, langganan gue banget. Jadi kalian untuk cari semua perlengkapan kayak lighting gitu untuk bikin studio, untuk YouTube kalian, untuk TikTok, apalah intinya gitu kan, itu cari deh di Medio Mini Photo Studio ya. Ini namanya background, harganya 92.000 ya. Udah gitu dapat diskon lagi 1.000, jadi 91.000 for to buy lah intinya. Dan ini gede banget ya teman-teman. Terus udah gitu bahannya itu dia waterproof. Selain dia waterproof, udah gitu istilahnya dia nggak gampang lecek, bisa dicuci. Kalau misalkan kotor bisa tinggal dilap aja gitu loh teman-teman. Oke, jadi gue udah beli banyak banget ini backdrop ini, yang beli di Medio, dari mulai yang kecil, sedang, dan ini yang paling gede. Kalau menurut pendapat gue kayaknya gue butuh yang paling gede banget gitu. Jadi akhirnya gue beli, dan alhamdulillah kalau pakai lampu ini gue harus belinya yang gede, karena lampunya kalau terlalu dekat jadi warnanya nggak dapat si hiunya gitu loh ya, nggak keluar warnanya. Oke teman-teman, terus oh ya pasti kalian penasaran ya, ini lampunya ya teman-teman, untuk ngasih lampu belakang dan lampu depan juga. Padahal kemarin gue udah beli ya di Medio itu lampu juga semuanya. Ya itulah, biasalah pengennya upgrade terus gitu teman-teman, supaya hasil videonya bisa lebih bagus lah kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut pendapat kalian gimana setelah gue pakai lampu yang seperti ini ya, lebih bagus atau lebih ribet, atau menurut kalian mendingan yang biasa aja atau gimana? Pokoknya kasih masukan, boleh tulis di komen di bawah ya teman-teman. Dan untuk lampunya ini gue beli itu satu set 2.400.000-an, udah dapatannya ya. Udah dapat lampunya ini dua. Ini mereknya Waylight Spray 20, dan kalau misalkan kalian pengen lihat reviewnya coba deh di hashtag YouTube channel, dia banyak banget nge-review istilahnya semua, pokoknya yang videografi, kamera, mic segala macam yang gue pakai yang Catevo ini. Itu juga karena ketularan dia ya. Terus udah gitu lampu ini ya teman-teman, karena gue kemarin sempat dapetin MVG ada Rode, ada merek apalagi, pokoknya banyak lah untuk merek-merek lampu ini. Cuman ya itu dia yang di Aztec itu dia ngasih informasi pasti produk yang istilahnya manfaatnya sama dengan harga yang miring gitu loh. Istilahnya kalian bisa tetap menghasilkan video yang bagus tapi dengan budget yang benar-benar minim gitu. Karena pada saat gue lihat MVG itu harganya 1,8 tapi cuma satu ya, walaupun mungkin produknya istilahnya lebih sturdy gitu atau gimana. Tapi kalau menurut pendapat gue untuk si Waylight Spray 20 ini, dia kan kalau satuan itu 900 sekian, cuman nggak dapat stand gitu kan, cuma lampunya doang sama adaptor gitu untuk nyalainnya, jadi nggak dapat baterainya. Terus kalau untuk paket udah dapat standnya juga. Menurut pendapat gue ya worth to buy lah gitu kan, untuk harga 2,4 dapatnya 2. Terus udah gitu istilahnya fiturnya tuh sama banget, jadi dia bisa dikontrol melalui handphone gua nih, seperti kalian lihat ya tuh, seperti ini. Tuh gua matiin, nyalain. Terus kalau gua pindah ke channel yang lain, itu channel ini, jadi gue bisa ganti-ganti background gua ya tanpa merubah si backdropnya. Gue tinggal rubah aja, ini warnanya biru
Ini warnanya Tosca lebih tua lagi, Tosca ke hijau tua lagi, kuning ya, hijau ke kuning, kuning ke orange, orange ke merah ya kan, merah ke ungu muda, ungu tua gitu. Jadi untuk ininya cahaya atau bisa dibikin hangat atau bikin cool tone gitu kan. Ini balikin lagi, channelnya tinggal dirubah aja tuh. Nah ini kalau bagian depannya gue pakaiin merah ya, terus ini bagian depannya kalau gue pakaiin segini ya teman-teman, bisa diatur pokoknya semuanya tuh. 300 Kelvin, 5200 tuh segini. Jadi apa ya istilahnya, worth to try banget lah si produk dari Way-Light ini ya, karena ya itu dia, kalau menurut pendapat gue sangat amat terjangkau. Terus udah gitu ada scene ya, ini scene-nya flash, ada yang fireworks ya kan, tuh fireworks, ada yang burst, ada yang blink. Buka-bukaannya sampai di sini. Jadi seperti itu buka-bukaan dari gua, rahasia gua selama ini. Kita ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye bye.